Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Entity Relationship Diagram adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya ERD, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. ERD atau Entity Relationship Diagram mempunyai komponen, yaitu yang pertama, entitas. Entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. 2. Atribut, yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Yang ketiga, relasi dalam ERD adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Yang keempat, garis dalam ERD sendiri, garis digunakan untuk menunjukkan hubungan entitas dalam ERD. Baiklah, di sini saya akan mencoba membuat ERD dengan menggunakan Drawio. Di sini kita buat diagram baru, lalu kita bikin diagram kosong, kita ubah nama berkasnya. Saya mengubahnya menjadi ERD. Lalu kita tekan buat. Setelah kita simpan, maka akan muncul kertas kosong begini. Untuk bagian ERD, itu sudah disediakan entity di bagian Entity Relation. Nah, di sini sudah banyak jenis ERD yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan jenis ERD yang pertama. Nah, untuk pembuatan peminjaman buku, di sini terdapat data buku. Di sini kita tulis buku, di mana untuk buku unique ID-nya kita bikin ID buku. Komponen-komponen buku itu yang pastinya ada judul, pengarang, penerbit, kategori, dan tahun. Ada tabel anggota. Pada unique ID-nya kita ganti menjadi ID anggota. Komponen anggota itu ada nama, NIM atau nomor induk mahasiswa, kelas, alamat, dan yang terakhir itu ada nomor telepon. Selanjutnya pada tabel ketiga ada tabel pegawai. Pada unique ID-nya kita ganti menjadi ID pegawai. Komponen pegawai itu ada nama, alamat, dan nomor telepon. Tabel keempat yaitu ada tabel peminjaman. Pada unique ID-nya kita ganti menjadi ID peminjaman. Yang pertama ada ID buku. Yang kedua ada ID anggota. Yang ketiga ada tanggal pinjam.
Yang keempat, ada status pengembalian. Yang kelima, ada lama peminjaman. Selanjutnya, tabel kelima yaitu ada tabel pengembalian. Pada unique ID-nya kita ganti menjadi ID pengembalian. Komponen yang ada pada ID pengembalian yaitu yang pertama ada ID buku, yang kedua ada ID anggota, yang ketiga ada ID peminjaman, yang keempat ada tanggal pengembalian. Baiklah, di sini kita akan membuat garis penghubung. Yang pertama itu pada peminjaman ke buku. Kita menggunakan 0 to 1. Selanjutnya kita akan menghubungkan tabel peminjaman dengan tabel anggota menggunakan 0 to many optional. Selanjutnya kita akan menghubungkan tabel peminjaman dengan tabel pengembalian menggunakan 1 to 1. Selanjutnya, kita akan menghubungkan tabel anggota dengan tabel pegawai menggunakan garis one optional to many optional.